Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Alvin akan mengajak kalian untuk belajar muatan pelajaran IPA dengan materi penggunaan dan penghematan listrik, kompetensi dasar 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Serta KD 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa siapkan catatannya ya, agar kalian tidak tertinggal untuk hal-hal penting yang harus kalian ingat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pembangkit listrik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja pembangkit listrik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penyaluran energi listrik. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan cara menghemat listrik. Anak-anak, tahukah kalian dari mana energi listrik yang kalian gunakan sehari-hari di rumah? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, sumber-sumber energi listrik dari alam diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk kecepatan atau putaran. Selanjutnya, energi mekanis tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga secara umum listrik itu dihasilkan melalui sumber energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi mekanis menggunakan turbin. Setelah itu, energi mekanis diubah menjadi energi listrik oleh generator. Adapun sumber-sumber energi dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik diantaranya bahan bakar fosil yang terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Masih ingatkah kalian dari mana bahan bakar fosil ini berasal? Bahan bakar fosil didapatkan dari timbunan hewan dan tumbuhan selama berjuta-juta tahun, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya. Sumber energi lainnya berasal dari cahaya matahari, biogas, panas bumi, air, dan angin. Sumber energi listrik tadi digunakan untuk membangkitkan listrik melalui pembangkit listrik. Adapun contoh-contoh pembangkit listrik yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLT-Bio, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Sumber energi tadi kemudian digolongkan menjadi dua, yaitu sumber energi listrik tidak terbarukan dan terbarukan. Sumber energi listrik tak terbarukan diperoleh dari bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sumber energi ini jika habis akan sulit untuk dipulihkan. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi dari air
Matahari, biogas, dan panas bumi merupakan contoh sumber energi terbarukan. Penggunaan sumber energi terbarukan ini lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dibandingkan energi dari bahan bakar fosil. Di sini, Ustazah akan mencontohkan beberapa cara kerja pada pembangkit listrik. Yang pertama, proses terjadinya listrik pada PLT bio. Selain menggunakan bahan bakar fosil tadi, energi listrik kan dapat dihasilkan menggunakan energi alternatif. Salah satu contoh energi alternatif itu adalah energi biomasa. Energi biomasa yang biasa digunakan itu seperti kotoran ternak, limbah kertas, limbah kayu, dan limbah pertanian. Berikut ini cara kerja PLT bio dari kotoran ternak. Hewan-hewan ternak itu akan menghasilkan kotoran. Kotoran akan ditampung pada bak penampungan. Setelah beberapa waktu, kotoran hewan tersebut akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana akan dibakar dan menghasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin. Energi gerak dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, di sini energi listrik akan dihasilkan. Selanjutnya, proses terjadinya listrik pada pembangkit listrik tenaga surya. Matahari akan menghasilkan energi panas dan cahaya. Salah satu alat yang dapat menangkap energi matahari adalah panel surya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pada siang hari, panel surya akan menangkap energi matahari. Energi matahari akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini akan disimpan dalam baterai. Energi yang tersimpan dalam baterai dapat kita gunakan ketika kita membutuhkan. Sehingga kadang pada malam hari pun kita masih dapat menggunakan energi listrik yang tersimpan dalam baterai tersebut. Selanjutnya, proses terjadinya listrik pada PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi berupa uap panas yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan dengan cara membangun pembangkit listrik yang menggunakan turbin dan generator. Selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi yang berasal dari lapisan dalam akan memanaskan air yang ada di lapisan atasnya. Air yang panas tadi akan dialirkan ke penampung melalui pipa. Di penampung tadi, air panas akan menghasilkan uap panas. Uap panas tersebut akan dialirkan ke turbin melalui pipa. Uap panas yang dialirkan ke turbin akan menggerakkan turbin. Kemudian generator akan mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke pengguna. Lalu air atau uap air yang panas tadi yang digunakan untuk menggerakkan turbin akan dialirkan ke menara pendingin. Air panas tadi kemudian akan turun suhunya. Air yang sudah turun suhunya atau sudah menjadi dingin kemudian diturunkan lagi ke dalam tanah. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat kita gunakan setelah melalui proses penyaluran listrik. Proses penyaluran listrik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu transmisi listrik dan distribusi listrik. Transmisi listrik merupakan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk. Sedangkan distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Selama proses penyaluran listrik akan terjadi perubahan tegangan listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt. Selanjutnya proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah pengguna energi listrik atau ke konsumen. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik ini memiliki tegangan 6 hingga 24 kV. Energi listrik ini kemudian disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up atau transformator penaik tegangan menjadi 150 hingga 500 kV.
Tujuannya agar tidak terjadi rugi daya karena perjalanan saluran yang dilaluinya sangat panjang menuju ke gardu induk. Energi listrik menuju gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah itu, energi listrik di gardu induk akan diturunkan tegangannya melalui trafo step down atau transformator penurun tegangan hingga 20 kV. Setelah dari gardu induk, maka energi listrik menuju ke gardu distribusi. Di sini tegangan diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi 220 volt. Dari gardu distribusi, maka energi listrik akan disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke rumah atau ke beberapa rumah. Setelah listrik sampai di rumah, maka kita dapat menggunakan energi listrik ini untuk menyalakan peralatan elektronik. Ingat ya, kita harus menggunakan energi listrik dengan hemat dan bijak. Energi listrik yang sudah sampai di rumah kita tadi dapat kita gunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik kita tadi dapat mengalami perubahan energi listrik. Misalnya, alat isi ulang baterai atau electrical charger dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Kemudian setrika listrik. Setrika dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik lainnya juga terjadi pada alat elektronik radio. Radio dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Selain itu juga terjadi perubahan energi listrik pada kipas angin, yaitu energi listrik diubah menjadi energi gerak. Dan pada senter dapat mengubah energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Listrik yang mengalir ke rumah kita dapat kita gunakan dan manfaatkan dengan baik. Listrik sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, namun jika penggunaannya tidak tepat akan menjadi sangat berbahaya. Penggunaan listrik yang tidak tepat akan menyebabkan korsleting. Korsleting merupakan hubungan pendek antara dua kabel yang dapat menimbulkan percikan api. Jika percikan api mengenai benda yang mudah terbakar, maka dapat mengakibatkan kebakaran. Berikut beberapa cara penggunaan listrik yang aman. Yang pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang basah. Ingatlah bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran. Yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Bawalah peralatan listrik yang rusak kepada ahli atau orang yang bekerja sebagai jasa servis elektronik. Di awal tadi, kita sudah mempelajari dari mana listrik itu dihasilkan. Seperti yang kita ketahui, listrik dihasilkan tidak dengan cara yang mudah, sehingga kita harus menghemat dan menggunakannya secara bijak. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan penghematan listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak dipergunakan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keempat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Yang kelima, ganti lampu dengan lampu hemat energi karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan dengan lampu biasa.
Anak-anak, kita sudah mempelajari bagaimana listrik itu terjadi, bagaimana listrik itu dihasilkan, dari mana listrik itu dihasilkan, dan hingga bagaimana caranya listrik itu bisa kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh energi listrik ini. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan ini. Untuk itu, gunakan listrik dengan hemat dan bijak ya. Kalian juga dapat mempelajari materi tentang listrik ini di luar video yang sudah Ustazah berikan. Banyak-banyak membaca dan cari pengetahuan agar pengetahuan kalian bertambah dan semakin luas. Ustazah mohon maaf jika ada hal-hal yang Ustazah sampaikan kurang berkenan atau jika Ustazah ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari Ustazah, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa tutup kegiatan belajar kalian dengan doa selesai belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.